Peringkat yang selalu berubah, tapi Lu Xiao tetap yang terbaik. Juara pertama selama ribuan tahun, memang harus diakui. Minggir dulu, minggir dulu. Stabil. Makasih banget, saudari, udah rela jadi yang terakhir buat aku. Lain kali kita coba lagi ya. Ini siapa? Terus-terusan jadi yang terakhir tapi masih aja sombong. Kamu mau apa? Lihat wajahmu penuh jerawat dan mata pada. Maksudnya apa? Aku cuma merasa kebahagiaan lebih penting daripada peringkat. Hei, kayaknya aku diikuti orang. Ada apa? Aku cuma di sekitar komplek. Manajemen bilang akhir-akhir ini kurang aman. Jangan-jangan aku ketemu yang begituan. Jangan takut, aku sekarang langsung ke situ. Gak bisa. Kayaknya udah gak sempat. Aku sembunyi dulu deh. Aku gak lihat apa-apa. Aku ngerti. Asal aku gak lihat wajahmu, aku beneran gak lihat apa-apa. Aku beneran gak pernah buka mata. Tolong lepaskan aku, Bang. Aku kasih uang, aku beneran gak buka mata. Semua uangku buat kamu, mau apa? Mau aja kasih semuanya. Qiu, aku bukan orang jahat. Lihat ini apa. Bros beruangku. Kenapa ada di kamu? Aku gak lihat. Bu, aku anakmu. Apa? Anakku? Lihat penampilannya, kayaknya niat jahat. Dia mau apa sih? Kamu namanya siapa tadi? Qishuo. Berapa umur? Kamu tadi bilang. Kamu anakku, aku ibumu. Iya, aku anakmu, kamu ibuku. Kamu tadi juga bilang. Kamu dari tahun 2051. Mau makan apa pesan aja, aku anggap ini ucapan terima kasih. Udah nemuin bros beruangku. Suka nyeleneh. Alis kiri lebih rendah 1 mm dari alis kanan. Bros beruang itu hadiah dari nenek. Waktu kamu umur 6 tahun. Ternyata tahun berikutnya mereka bercerai. Peringkat sekolah paling bawah, suka mengorek hidung dengan jempol. Berat badannya 108 kilo. Aku belum sampai 100. Gak apa-apa, kamu masih muda dan relatif ringan. Kok kamu tahu banyak banget tentang aku? Aku tahu semua tentangmu, karena aku anakmu. Lagi pula di zaman internet begini, siapa yang gak bisa nemuin jejak digital? Hari ini kamu ketemu seorang paman ya? Dia bilang kamu akan ketemu jodoh. Ini aja kamu tahu? Tentu saja. Aku gak cuma tahu ini doang. Aku juga tahu masa lalu, sekarang, dan masa depanmu. Aku tahu. Kamu sekongkol dengan penipu itu. Dasar logikamu nyasar. Kamu pasti ibuku. Aku ingatkan, jangan panggil aku ibu lagi. Aku gak punya anak durhaka kayak kamu. Pulang sekolah main kemana lagi? Ke rumah teman buat les. Teman yang mana? Namanya siapa? Cewek atau cowok? Bu, Sembunyiin apa di belakang? gak ada. Keluar. Yakin mau lihat? Dasar anak kecil, tantang aku ya. Bahaya lo. Bu, aku udah ngingetin lo ya. Apaan sih ini Qishuo? Cepetan. Buang. Qishuo, dasar anak durhaka.
Iya Bu, dulu kamu suka bilang gitu, bilang aku anak durhaka. Ibu single parent itu gak memalukan, yang memalukan itu anak yang dibuang. Kamu mau ngapain lagi? Segera buktikan kebohonganmu. Apa? Ketahuan kan aslinya? Aplikasi gak jelas, penipu. Jangan buang waktu, kamu pasti gak akan percaya. Kalau kamu percaya sains, aku punya satu cara. Cara apa? Tes DNA. Metode ilmiah yang sangat akurat. Akurasi tes hubungan orang tua anak bisa mencapai 99,99%. Kamu. Sebelum hasil tes keluar, kalau kamu berani teriak lagi, aku akan. Kamu memang tidak berubah. Sekarang penipu saja main sandiwara lengkap ya? Kalau kamu tidak percaya, nanti setelah hasil tes keluar kamu akan tahu. Tidak mungkin. Kamu bilang kamu datang dari masa depan. Coba ceritakan. Aku di masa depan seperti apa? Ini, kamu yakin mau dengar? Kepribadian seseorang sudah terbentuk sebelum usia 18 tahun. Kalau aku sudah tua, paling cuma botak dikit, bungkuk dikit. Masih ada beda besar apa lagi? Kamu di masa depan. Ditinggalkan semua, perusahaan bangkrut, meninggal di usia 47 tahun. Kamu, sialan. Jadi tujuan aku datang adalah untuk mengubah takdirmu. Dan satu-satunya cara mengubah takdirmu adalah membuatmu mengejar suami masa depanmu. Tunggu, kamu bilang suami masa depanku? Siapa? Lu Xiao. Apa? Kok kebakaran? Siapa? Siapa? Kamu ngapain? Memadamkan api. Apinya? Sudah padam. Kamu tunggu. Kamu tidak mau minta maaf padaku? Kiyu, kamu main apa lagi ini? Kepala sekolah. Cepat rapikan barang-barang. Aku tidak punya tuntutan lain padamu. Kedepannya kalau kamu membuat masalah, jangan libatkan aku saja. Kepala sekolah tenang. Aku pasti tidak akan melibatkan Bapak. Seharusnya kamu bilang pasti, tidak akan membuat masalah. Siapa yang suruh main-main begini? Bukannya Bapak bilang kami harus sering praktik? Apa aku yang mengajarimu membakar sekolah? Bukan. Kepala sekolah jangan marah, aku tahu salah. Sekarang kamu pergi keliling lapangan 5 kali. Hafalkan peraturan pemadam kebakaran sekolah. Spanduk sudah selesai, tinggal dicetak. Oke, serahkan padaku. Kebetulan aku bisa menebus kesalahan. Kamu kenapa lagi? Gempa, lari. Jangan pedulikan aku. Percobaan perjalanan waktu yang ingin kamu lakukan. Itu urusan setelah kamu lulus ujian masuk Universitas King. Artikel-artikel ini aku simpan dulu untukmu. Aku kembalikan setelah kamu lulus. Dilarang menarik kabel listrik sembarangan, teman. Boleh pinjam uang untuk beli air? Apa? Kok dia lagi? Aduh, sial banget. Teman, pacaran kok segitunya? Lumayan ganteng.
Ayo, jangan nangis. Pacaran apaan sih? Lop dulu. Makasih ya. Aku Su Shaoyang. Dikirim Universitas King buat ikut Liga Basket. Halo, kakak tingkat. Eyo, Ben Gun. Aku Kyu. Ini, air untukmu. Kakak tingkat. Air ini kayak hujan di musim kemarau. Aku pasti akan balas budi. Tadi itu pacarmu? Kamu kok cepat banget? Balas budi. Maaf, dengerin aku, kakak tingkat. Jangan dekat-dekat dia. Nanti malah dapat celaka. Teman, sehari-hari kamu suka pakai pepatah ya? Nggak pernah baca novel silat? Pendekar wanita di novel biasa ngomong begitu. Sekarang pendekar wanita fokus belajar. Jangan ada pikiran macam-macam. Jadi, Calon suamiku. Siapa? Lu Xiao. Apa? Ulangi lagi. Teman sekelasmu, Lu Xiao. Kamu. Nggak mungkin. Mustahil. Wah, jago banget. Surat izinnya mirip asli. Tapi tulisannya terlalu acak-acakan. Siapa yang ngerti? tulisan dokter mana yang bisa dibaca? Mau nggak? Mau. Makasih. Kamu ngapain sih? Aku lagi mikirin cara pakai alat energi cahaya buat nangkap jejak gerakan partikel. Apaan sih? Kalau bisa melebihi kecepatan cahaya, manusia mungkin bisa melakukan perjalanan waktu. Ngomong apaan sih? Aku tanya. Barusan denger nggak kita ngomong apa? Bego. Jago banget. Kamu denger apa lagi? Singkatan DC arus searah, nama yang bagus. Siapa yang mau berurusan sama dia? Bos, serahkan ke kamu. Oke, prosedur biasa, nanti aku antar langsung ke kantor kepala sekolah kalian. Hati-hati di jalan. Pengelola perumahan. Kami datang ngasih tahu pemilik rumah. Listrik di daerah kita akhir-akhir ini kurang stabil. Ada orang asing luar masuk. Kami khusus datang mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan. Orang asing apa? Terutama yang tinggal sendirian kayak kamu, harus lebih hati-hati. Siapa bilang aku tinggal sendirian? Aku punya pacar. Nah, semua penghuni komplek ini. Aku lebih kenal daripada ibu kandungku sendiri. Fokus kuliah yang benar. Roti dan cinta suatu saat akan datang. Dahya. Kopi aja punya pasangan. Ikan-ikan pada mesra. Pak, kapan ikanmu diambil? Hidup aja susah, apalagi pelihara ikan. Hari sial ini akhirnya selesai. Lihat dukungan yang aku buat kakak. Apaan nih? Selama belum mati, belajar terus. Waduh, salah ambil. Efisien banget sih. Berhenti. Kemanapun tetap 20.000. Om, kejar mobil di depan itu. Sinetron juga sering lihat kan? Duduk yang benar ya. Om, ini kan motor listrik. Baterai habis, terpaksa jalan kaki. Stop. Ini motor modif, nggak boleh bawa penumpang. Ayah. Harus patuh peraturan lalu lintas. Ini terakhir kali. Kali ini kamu harus ikut penyuluhan keselamatan dulu. Lain kali begini, aku akan denda kamu. Ayah. Pak, tunggu aku. Kamu belum bayar. Kalian hati-hati, jangan lari di jalan. Hello. Tunggu aku, kamu belum bayar ongkosnya. Kamu ngapain sih? Akhirnya ketemu. Untung kepala sekolah tidak ada. Sebelum kepala sekolah kembali, ambil spanduknya saja.
Siapa namanya? Maaf ya, salah paham. Jia Muridu. Masih kurang 10.000. Kamu sendiri tadi bilang 20.000. Kamu juga tidak bilang harus aku antar sendiri. Ini namanya naik harga seenaknya. Ciwe. Sungguh maaf, uangnya saya bayar. Buat kamu bolak-balik, tidak apa-apa. Kabur dari kelas. Naik mobil tidak bayar. Masuk rumah mencuri. Kalian berdua berani sekali, Pak Kepala Sekolah. Itu sangat penting bagiku. Bukan aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Bagaimana, kalian berdua mau pacaran dini? Pak Kepala Sekolah, aku bersumpah ini tidak mungkin. Ketertarikan manusia adalah hasil dari keterikatan kuantum. Sejauh ini, kuantumku dengan teman sekelas ini sama sekali tidak berhubungan. Kalian berdua, masing-masing buat laporan, serahkan sebelum pulang. Lu sial lagi? Ketemu dia aku sial terus. Bos. Sekolahmu terlalu besar, muter-muter baru ketemu. Terima kasih. Tidak. Lelah. Untung tidak ketahuan Pak Kepala Sekolah. Banyak makan buah dan sayur, kakak baru sayang. Selesai. Harus nulis laporan lagi. Kamu pertama kali nulis laporan ya? Lihat kamu nulis banyak sekali. Sepertinya sudah cukup berpengalaman. Gimana kalau kita kerja sama, begini? Kita bisa pulang lebih cepat. Kamu terlalu berisik. Pak Kepala Sekolah, aku sudah selesai. Tulis ulang. Tidak selesai, tidak boleh pulang. Aku tidak bersalah. Tidak pulang belajar malah ke tempat beginian. Ciwe. Adik kelas mana? Kamu? Kita kenal? Kamu tidak kenal aku ya? Tapi aku kenal kamu. Maaf, aku sedang menunggu seseorang. Jangan tunggu lagi. Setelah menyakiti orang baru merengek-rengek minta maaf. Kamu ngapain? Gapapa. Benar-benar kamu ya senior. Kenapa pakai baju gini? Jangan-jangan kerja sini? Anggap saja aku merasakan hidup. Senior, aku mau tanya sesuatu. Urusanmu urusanku juga. Tanya saja. Isi tasnya apa tadi? Masih memikirkannya ya? Apa sih?
Sekarang jam belajar malam. Tidak merasa orang ini mencurigakan? Kalau belajar malam, kenapa kamu di sini? Aku kan sedang merasakan hidup. Seragam kerjaku mana? Ada yang lihat seragam kerjaku? Enggak lihat. Masa sekarang ada yang nyuri seragam kerja? Makasih. Kalian. Q terlalu dingin, jangan sampai masuk angin. Makasih ya. Kamu siapa? Kenapa pakai seragam kerjaku? Lepas sekarang. Permisi lewat. Lu Xiao, kamu lagi? Tidak mungkin. Mustahil. Ini laporan pemeriksaanmu. Makasih ya. Mustahil. Meskipun melakukan kesalahan, tapi mengingat kamu ranking pertama. Percayalah, pulang istirahat yang cukup. Makasih kepala sekolah. Kembali ke kelas belajar yang benar. Kenapa? Aku juga sakit. Suaramu kuat sekali. Sakit apa? Kenapa dia boleh izin? Genggam tanganmu tumbuh tua bersama, pakai surat sakit rumah sakit anus. Menulis surat cinta. Aku ditipu. Banyak murid yang pernah aku ajar. Tidak ada yang sebanding denganmu yang tidak bisa diam. Bisakah kamu tidak selalu merusak reputasiku? Pak Kepala Sekolah, maaf, aku tahu salah. Aku janji, kedepannya akan jadi lebih baik. Siapa yang melakukan ini? Ini untukmu, gorengan. Susu kedelai, bayar di sini dengan scan ya. Terima kasih. Bu, kamu mau makan tahu manis? Aku akan belikan sekarang. Mau beli di mana? Waktu aku SMA dulu. Penjual tahu sudah seorang nenek tua. Sekarang sudah puluhan tahun berlalu. Tidak mungkin kembali ke masa lalu. Nak, mau makan apa? Aku mau 2 porsi tahu, 1 tanpa kacang. Oak, Aku mau 1 gorengan lagi. silakan ambil sendiri. Tahumu sudah siap, nak. Oke, terima kasih. Berapa harganya? 16.000, bayar di sini dengan scan. Bisa pakai uang tunai? Tentu saja bisa. Kupikir anak muda sekarang tidak bawa uang tunai. Ini untukmu. Oh, Terima kasih, Nek Chen. sama-sama, sama-sama. ...45 derajat sebelah utara, target ditemukan. Lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi, tinggal 1 kali lagi. Tidak bisa kan? Masih ada uang tidak? Mejamu sudah dimodifikasi. Makanan bisa sembarangan dimakan, tapi kata-kata tidak bisa sembarangan diucapkan. Kamu ngomong apa sih? Di sisi meja ada alat tersembunyi. Saat kamu mau curang, alat itu akan muncul. Mengubah arah bola. Membuat bola masuk ke kotak yang kamu inginkan, posisi kakimu. Pasti di tempat alat itu kan? Kamu penipu. Jangan asal ngomong, hati-hati aku laporkan kamu karena fitnah. You can fitnah, tapi menepati cantik. Pasal 192 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ditahan 30 hari, denda 50.000 yuan. Jangan, ini cuma usaha kecil-kecilan. Tolong berikan uang yang sudah kamu ibu dari mereka. 1 sen pun tidak boleh kurang. Baiklah, bertemu denganmu adalah sialku. Kau tunggu saja. Kamu siswa SMA King Cheng, kan? Maaf, apa kita kenal?
Tidak, tapi aku yakin. Kita akan segera menjadi teman baik. Aku tebak kamu juga suka baca. Jialai Dao Xiong yang berjudul Melampaui Ruang Waktu, kan? Kamu juga tahu buku ini? Tentu, dan aku yakin manusia di masa depan pasti akan mewujudkan perjalanan waktu. Aku sedang meneliti topik ini. Boleh minta WeChat MU? Berharap bisa berkonsultasi denganmu kapan saja. Boleh, tapi aku tidak bawa ponsel. Bagaimana kalau aku kasih nomorku, lalu aku setujui nanti? Wonder Woman, kan? Ya, itu aku. Kamu benar-benar percaya perjalanan waktu? Tentu, dan kamu harus percaya diri, suatu hari nanti. Kamu pasti akan menjadi ilmuwan yang dihormati. Dan penelitianmu pasti akan sukses. Terima kasih. Sama-sama. Lu Xiao. Aku benar-benar kembali. Mimpi ini terlalu nyata. Siapa namamu tadi? Kishuo. Kamu anakku, aku ibumu. Ya, aku anakmu, kamu ibuku. Kamu sudah bangun. Cepat makan sarapan, aku belikan tahu Eva kesukaanmu. Kamu ngapain? Mencubitku. Aku cek apakah aku sedang bermimpi. Ibu, aku anakmu. Kenapa kamu ada di rumahku? Bukan, kamu ibuku, ini rumahmu. Kalau tidak di sini, di mana lagi? Aku belikan tahu Eva kesukaanmu, tanpa kacang. Kamu juga tahu aku tidak makan kacang. Tentu, aku anakmu. Aku tahu betul kamu alergi kacang. Hanya saja, uang untuk beli tahu Eva ini aku ambil dari celenganmu. Aku tidak punya uang yang berlaku di zaman ini. Kamu ini benar-benar merampok dengan terang-terangan. Bisa pergi, aku mau tidur. Mama, jangan marah. Bukankah aku menyuruhmu pergi? 1 menit. Kamu mau apa lagi? 1 menit lagi, suara bor listrik renovasi akan terdengar dari lantai atas. Setelah itu, kamu akan mendengar teriakan penjual asah gunting. Aksen Shanxi. Aku tinggal di sini bertahun-tahun, tidak pernah ada yang renovasi. Kamu pikir kamu peramal ya? Aku sarankan kamu cepat mandi. Karena sebentar lagi air akan mati. Diamlah. Asa gunting, asa pisau. Beneran nih? Asa gunting, asa pisau. Air beneran mati. Kamu bahkan bisa memprediksi ini? Pemberitahuan pemadaman air sudah ditempel selama 2 minggu. Kamu saja yang tidak memperhatikan. Kalau aku pergi ke sekolah seperti ini, pasti akan diusir ya? Sebagai anak yang perhatian, air panas sudah kusiapkan untukmu. Mama, cuci muka. Orang ini mirip denganku. Lihat, kita memang agak mirip. Mata besar, hidung mancung, bibir kecil. Keluar, aku mau mandi. Kamu ini datang dari jauh. Nggak ada urusan penting apa? Tentu, mengubah takdirmu. Mendorongmu mengejar jodoh yang ditakdirkan. Sudah, apakah kamu benar-benar anakku masih dipertanyakan? Percayalah pada sains. Kenapa kamu bawa ini terus? Aku terlalu mengenalmu. Aku ingin kamu mengejar jodoh yang ditakdirkan, Lu Xiao.
Masa kamu bilang siapa jodohku? Itu jodohku. Kamu ibuku, aku anakmu. Aku tahu segalanya tentangmu, dan aku sudah menyelidiki Lucial. Dia sangat perhatian, bisa diandalkan, dan pintar. Jangan ngaco. Pernah nonton drama Idol nggak? Pasangan jodoh yang ditakdirkan. Mereka selalu kebetulan bertemu di mana saja. Saat perempuan dalam bahaya, laki-laki akan tiba-tiba muncul, lalu menolongnya. Luciao yang kubicarakan ini tidak cocok secara horoskop dan sulit bertemu. Drama Idol nggak pernah nonton, tapi aku tahu. Kamu bisa lihat ponselmu. Ngapain? Percaya deh, aku cuma mau lihat HP kamu. Xiao. Nggak mungkin. Wonder Woman can? Iya, aku. Dia bisa tahu nomor HP gue di mana sih? Aku juga nggak tahu, mungkin di drama nggak ada adegan kayak gini. Mau ngapain? Nebeng. Mulai hari ini, kita harus hemat, naik bus aja. Ayo. Kamu setan ya? Nih, kamu yang maksa naik bus. Sekarang hujan kan? Jangan-jangan kamu mau anterin aku sekolah? Nggak, aku cuma ngitungin waktu yang bagus buat kamu. Luciao, sekarang giliran kamu. Belajar yang rajin ya, jangan telat, semangat. Kamu. Aku. Kakak, kok nggak ada yang ngasih payung? Nih, punya aku. Aku. Beneran muncul. Kebetulan banget. Siapa bilang kakak nggak ada yang ngasih payung? Kebetulan banget ya Luciao. Nggak perlu jijik gitu kali. Aku nggak terbiasa berbagi payung. Drama itu cuma bohongan. Rajin amat sih. Maaf, numpang lewat. Dorong-dorongan gimana sih? Rame banget. Makasih ya. Punya temen yang pinter juga enak ya. Aku, si pendekar ini, rela nih etwa kamu. Low profile banget, gak pernah update status. Hai, aku Luciao. Berhenti. Ngapain? Aku gak telat, gak melanggar peraturan juga. Broch, kamu ini gimana? Melanggar aturan seragam sekolah. Gak bisa dihindarin. Dasar tukang cari gara-gara. Brooch ini pusaka keluarga,
Boleh nggak? Kalau melanggar harus disita. Nanti ambil ke kepala sekolah. Kamu mau? Jaga baik-baik, jangan sampai hilang. Ayo. Beruangku, aku jemput pulang ya. Di mana ya? Beruang, kamu di mana? Kamu nyuri di kantor kepala sekolah? Aduh, kaget. Ini bukan mencuri, tapi strategi cerdik. Sudahlah, tidak penting. Yang penting adalah kejadian tadi. Kamu harus jaga rahasia untukku ya. Kenapa harus dirahasiakan? Karena sekarang kita sekongkol. Selamat siang, Pak Kepala Sekolah. Tolong bantu aku menutupi. Pak Kepala Sekolah. Lu Xiao. Aku memanggilmu kali ini, karena meskipun kamu ranking pertama dalam ujian, tapi dari hasil ujian, nilaimu masih menurun. Aku tahu. Ranking 1 sekolah masih disebut menurun? Ayahmu kan guru senior di sekolah pertama. Kamu kan punya reputasi sebagai anak guru. Keluarga intelektual. Nilai plus. Aku tahu, di usiamu ini sedang masa puber. Pasti ada cewek yang dekat denganmu. Ciwe. Bukannya disuruh bantu menutupi? Aku tidak bisa. Bantu menutupi saja tidak bisa. Aku tidak pernah berbohong. Masih ada orang di dunia ini yang tidak pernah berbohong? Luciao, kamu ada waktu sepulang sekolah? Aku ingin mengajakmu nonton film. Ada waktu. Tapi aku tidak suka nonton film dengan orang yang tidak akrab. Benar-benar tidak bisa bohong. Teman lampu. Teman remote. Teman TV. Teman oven. Lebih baik pesan makanan online. Halo, ada masalah yang sudah lama menggangguku, ingin minta pendapatmu. Ranking 1 sekolah minta pendapat ranking terbawah? Jika perjalanan lintas waktu ke masa lalu mungkin, bagaimana solusinya? Masalah paradoks kakek yang ada dalam logika sebab akibat? Apaan sih ini itu tentang kakek? Apa hubungannya dengan kakek? Sekolah jelek ini internetnya mati lagi. Teman. Sekarang jam makan siang. Semuanya salahmu tiba-tiba muncul bikin aku kaget. Harus dikompres dingin. Kamu harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Bisa. Bisa apa? Bertanggung jawab. Masuklah. Buat apa kamu bawa aku ke sini? Bertanggung jawab padamu. Kamu mau apa? Apa-apaan ini yang aneh-aneh? Jangan sentuh itu. Itu asam kuat, kalau kena bisa bakar dan rusak kulit. Kamu ngapain sih? Jangan-jangan kamu menyuruhku memenangnya? Oleskan di wajah. Jadi es.
Ayo pergi. Mau kemana lagi? S-nya sudah diberikan, tanggung jawab selesai. Aku harus mengunci pintu. Membosankan. Cepetan, aku mau kunci pintu. Master perubahan wajah. Langkah mana yang salah ini? Air mendidih. Mulai. Kebanjiran kayak istana naga laut timur. Kamu tentara bantuan yang dikirim monyet? Target yang Anda kunci sedang dilacak ke sekolah menengah King Cheng. Sekolah menengah King Cheng. Jauh banget. Gimana aku ke sana? Karena Anda tidak memiliki mata uang yang berlaku saat ini, disarankan untuk berjalan kaki ke tujuan, jarak 5,8 km. Perkiraan waktu 1 jam 13 menit. 1 jam? Sampai sana kan udah gelap? Sekarang jam 11. Matahari terbenam hari ini, pukul 18.49. Berjalan kaki ke tujuan tidak akan gelap. Aku bercanda. Bercanda ngerti? Jangan bercanda dengan robot. Setel tingkat humormu ke 30%, makasih. Diterima. Om. Ada alasannya, aku tidak bawa uang tunai. Tapi bisa tidak kamu antar aku? Pasti aku balas budi. Yakin naik mobilku? Yakin. Kamu sekolah mana? Dari Universitas King datang latihan? Kartu akses. Aku tiap minggu datang. Kamu tidak ingat aku? Peraturan baru, tidak ada kartu akses. Siapapun tidak boleh masuk. Kartu aksesnya aku bawa lain kali ya. Kali ini boleh masuk dulu. Lain kali. Halo, saya orang tua murid. Boleh tanya, sekolah ini siapa saja boleh masuk? Tentu saja tidak. Anda orang tua murid siapa? Sepupu dari kelas 3 SMA 1. Saki Fujiwa. Tadi yang telepon komplain itu saya. Hello. Tadi satpam sudah mengulangi lagi. Dilarang siswa dari luar sekolah masuk keluar. Tegaslah. Kalau begitu saya tunggu orang di sini boleh kan? Jam pelajaran, dilarang siswa dari luar sekolah masuk keluar. Tolong jangan berlama-lama di depan sekolah. Untung saya sempat. Kamu kok di sini? Teman, dia sepupumu ya? Sepupu. Iya. Betul. Aku bawain sesuatu buat kamu. Kamu mau ngasih apa lagi? Kasih perhatian dan doa dari keluarga dong. Capek banget. Kishuo, brengsek kamu. Ayah, kenapa ada di sini? Tempat tinggal dibuat berantakan begini. Lihat nih. Kamu masih seperti perempuan gak sih? Ini bukan. Sial, jangan-jangan pulang sekarang. Seharian pegang HP, telepon juga nggak diangkat. Dipanggil makan sama nenek juga nggak mau. Harus aku yang jemput sendiri ya? Iya. Cepetan, jangan bikin nenek nunggu lama. Ayo. Kakek. Dia siapa? Anda pasti ayah Kiyu ya? Ya saya lagi. Nama saya Kishuo, seorang kakek. Maksudnya guru privat keluarga umum bahasa asing Kingda, disingkat kakek. Wah, bisa aja kamu. Betul. Ini guru privat saya. Guru, maaf ya hari ini. Ada urusan mendadak sampai lupa kasih kabar. Bagaimana kalau lesnya kita ganti hari lain? Gak apa-apa, yang penting PR-nya dikerjakannya. Kalau begitu saya nggak ganggu ya Pak. Saya duluan. Iya, lain kali. Oke. Masih ada sedikit keselarasan.
Ini sudah jam berapa? Maaf, terlambat datang. Datang. Keluarga besar kita ini, yang paling diutamakan adalah aturan. Tanpa aturan, tak akan terbentuk lingkaran. Iya, Emma benar, di jalan macet. Sudah lama menunggu. Aku juga ingin cepat, tapi aku baru pulang sekolah. Kalian berdua, ceritakan sesuatu yang menyenangkan. Nenek, sekarang waktu pulang sekolah, jangan bahas nilai dong. Baik-baik, tidak dibahas. Ayo makan lebih banyak daging. Siswa sekarang terlalu lelah. Iya, tak ada yang lebih lelah dari sepupu. Ya. Ayo, cepat makan. Setelah makan, masih harus pulang mengerjakan PR. Makan saja pilih-pilih, nanti kalau menikah gimana? Nenek, aku alergi kacang. Kecil-kecil banyak tingkah. Aku sudah selesai makan, aku pergi dulu. Wah. Tidak tahu sopan santun. Kamu datang. Aku takut kakek tiba-tiba kembali, aku hanya guru privat. Muncul di rumahmu agak tidak. Kamu alergi. Makan kacang? Kenapa hanya kamu yang ingat? Aku anakmu, tentu aku tahu. Ayo. Aku akan kasih. Mereka juga keluargaku. Tidak hanya tidak tahu aku alergi kacang. Bilang aku cengeng. Kamu bilang kamu dari masa depan untuk mengubah takdirku. Apakah karena aku sangat buruk? Aku dari masa depan untuk mengubahmu, bukan karena kamu buruk. Sebaliknya, kamu bisa masuk universitas bagus. Juga bisa hidup lebih baik. Jujur saja. Aku ibumu ini, atau aku belum siap mental. Tidak, kamu akan menjadi ibu hebat, dan sekarang. Kamu juga bisa menjadi dirimu yang lebih baik, jadi, beli obat dulu. Lalu pergi belajar malam. Sudah kuduga, Haru tak sampai sedetik. Ingin jadi dirimu yang lebih baik, harus belajar malam setiap hari. Jangan buang waktu, tahu? Berlaku curang. Tidak mungkin, juara kelas juga memanjat tembok. Di sebelah sekolah ada tempat seperti ini, kotor dan gelap. Ada bau aneh juga. Tempat apa ini sih? Lu Xiao ngapain kesini? Hati-hati, bisa meledak. Bahaya, mau meledak. Aku sedang melakukan eksperimen. Kalau gitu lanjutkan saja. Tapi aku sekarang tidak bisa bergerak. Kishu, aku di rumah sakit rakyat Kinceng. Nggak bisa ngobrol dulu. Maaf. Kita ketemu lagi. Kok kamu bisa meledak sampai begini? Tanganmu sampai bengkak.
Begini caramu melindunginya? Aku nggak kenal dia. Kok kamu bisa jadi begini? Perawat sudah menekankan sebelumnya. Artinya pekerjaannya sudah dilakukan dengan baik. Duduk di samping tempat tidur siang malam menemani. Itu kan tugas keluarga. Kamu ngapain sih? Kamu gak apa-apa? Kok kamu bisa datang? Kamu siapa? Urusanmu apa? Q, ini memang kesalahan kerjaku. Maaf, Deng Shuling, kok kamu masih seperti ini? Deng Shuling. Hanya Tante Shuling yang paling sayang aku. ayo duduk. Gimana? Mulai makan. Keluarga pasien, jika Anda ingin mengeluh tentang saya, silakan serahkan bahan video dan dokumen tertulis. Alamat rumah Anda, tempat kerja, segala. Lain kali hati-hati. Ternyata dulu kamu segini kurusnya. Halo, apa kita kenal? Aku perkenalkan ya. Ini adalah, Aku sepupunya, namaku Kishuo. ini sahabatku, Deng Shuling. Lu Xiao mana? Bahan bakar roket nomor 3. Hanya menghasilkan suara seperti ledakan. Tidak akan ada kerusakan yang sebenarnya. Sudah kubilang, kamu hanya kaget saja. Istirahat sebentar, kamu bisa pulang dari rumah sakit. Kalau bukan karena kamu tiba-tiba muncul dan menumpahkan bahan bakar, kita tidak akan sampai di rumah sakit. Tapi kalau kamu mau cari masalah, malam ini kamu bisa tidur di jalan lagi. Suster, tadi aku lihat rumah sakit ini sedang mencari petugas kebersihan, ya? Jah, Aku lihat kulit tanganmu. Dulu pasti sering terendam dalam cairan disinfektan dan air keran. Punya pengalaman lama bekerja sebagai petugas kebersihan. Kamu bisa coba melamar. Ternyata banyak baca buku cukup berguna juga, ya. Deng Shuling. Kamu selesai kerja, kan? Aku antar pulang. aku... Kamu mau mengantarku pulang? Ini awal dari keterikatan kuantum. Cuka apel, jus mangga. Aku rasa, kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Kedengarannya terlalu seperti merayu. Maksudku, temanku itu lebih bulat darimu. Aku pernah bertemu dua sepupu Kiming, bukan kamu. Yang jauh. Makanan ringan, kalau kebanyakan makan tidak baik untuk kesehatanmu. Kamu suka makan makanan ringan? Kalau sendirian di rumah malas masak, aku biasanya beli makanan instan. Mie instan juga bisa bikin gemuk, tidak disarankan. Aku lihat apalagi di dalamnya. Lihat. Minuman bersoda, kalau kebanyakan minum bisa memperparah pengerasan arteri. Bikin kolesterol dan tekanan darah tinggi, serta obesitas. Tidak disarankan. Kamu mau bikin orang dagang atau tidak? Benar-benar tidak tahan dengan cowok pelit. Deng Shuling. Kamu tidak ingin jadi gemuk di masa depan, kan? Aku... Halo. Tidak usah, terima kasih. Dia melirikku, ayo pergi. Tadi kenapa kamu mau bantu dia? Orang itu jelas-jelas mau cari masalah. Aku sudah kasih dia biaya rawat inap. Kasih dia uang itu membantu dia? Setidaknya dia tidak perlu tidur di jalan. Aku tidak berpikir begitu. Ini bagaimana kasih uang? Bisa dapat balasan. Apa yang kamu katakan, aku dengar. Lihat ini. Apa sih? Rencana mengejar cinta.
Cuma 3 halaman ini pantas buat kamu bikin slide? Terus, kapan aku bilang aku mau ngejar Lu Xiao? Dengerin aku. Mengejar cinta perlu dilakukan berulang-ulang. Cuma biar eksis aja kan? Atom Hawk ini apaan sih? Atom Hook. Singkatnya, di alam semesta yang luas ini, satelit meledak mengelilingi bintang. Atom yang berterbangan akan melayang hingga tahun cahaya. Ini yang kamu sebut singkatnya? Kamu langsung bawa aku ke alam semesta. Terus apa lagi nih? Quantum Heartbeat ini apaan lagi? Ini lebih simpel. Anggap kamu dan Lu Xiao masing-masing adalah partikel. Ketika kamu berdebar di sini, Lu Xiao juga akan berubah di sana. Apa kamu selama 20 tahun ini jomblo terus? Tebak aja. Catatan eksis. Sulit ya? Lu Xiao, kebetulan banget di tengah keramaian. Kita malah masuk gerbang sekolah bareng. Sekarang jam 7.16 waktu Beijing, dengan tinggi kamu. Kecepatan jalan rata-rata 1,5 meter per detik. Frekuensi langkah 60. Dari sini ke kelas kamu butuh 5 menit. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau nggak jalan sekarang, kamu telat. Lu Xiao. Di tengah keramaian, kita malah makan di waktu yang sama, kebetulan banget. Rambut rontok bisa jadi pertanda penyakit. Sebaiknya periksa ke dokter. Kebetulan banget Lu Xiao, di tengah keramaian. Nggak kebetulan. Cuma kamu satu-satunya cewek yang nongkrong di depan toilet cowok. Barusan dari toilet, kurang cairan, minum dulu. Minum banyak sekaligus bikin sering kencing. Saran aku, minum sedikit-sedikit tapi sering. Ngapa ngeluh? Aku juga nggak tahu kenapa ngeluh. Mungkin ini yang disebut hubungan batin ibu dan anak. Kamu ngapain lihat-lihat? Harus diakui, wajah ini mirip banget sama aku. Tapi sama sekali nggak mirip Lu Xiao. Jangan-jangan kamu bohong. Bohong? Bohong apaan? Calon suami. Ibu. Aku datang dari jauh untuk menipumu. Pantaskah? Kamu tidak merasakannya sendiri? Merasa apa? Pasangan yang selalu bertengkar tapi sering bertemu. Saat genting malah saling menolong. Selamat untukmu dan siap. Sudah dapat 3 paket drama idol. Pasti penulisnya buta. Aku tahu kamu ceroboh. Pak Kepala, aku memang tidak bisa. Obat mana? Pak Kepala, obat. Parenti. Aku sudah dilatihmu sampai kebal racun. Masih berani ketawa? Besok rapat orang tua, suruh ayahmu datang. Ini tidak bisa aku jamin. Kamu bergumam apa? Tidak apa, akan kusampaikan padanya. Pak Kepala, Anda mencari saya? Tinggal beberapa bulan lagi ujian nasional, aku ingin kamu di kelasmu. Memimpin program bantu-membantu, kelasmu adalah kelas unggulan. Aku ingin kalian di sisa waktu terakhir sebelum ujian nasional. Berusaha lebih keras untuk lulus. Aku juga setuju. Pak Kepala, aku minta Lu Xiao membantuku. Setiap kelas punya rencana belajarnya sendiri, kamu pulang saja. Tunggu pengumuman dengan tenang. Pak Kepala, tadi Anda bilang ingin memotivasi saya untuk maju. Ingin maju boleh, tapi tiba-tiba ingin maju. Sangat mencurigakan.
terlalu asal saja. Ku tebak soal pertama saja kamu tidak bisa. Sudah selesai? Soal kedua pilih C, soal ketiga juga pilih C. Teori distribusi akar. Tunggu dulu. 1 hari 1 soal. Tidak malu bertanya, yang penting bisa menahan diri. Jangan pikir bisa menjawab semuanya sekaligus. Masih ada kuota besok. Tanyakanlah. Hari ini tidak ada pertanyaan. Tapi, tolong isi buku kenangan ini. Aku tidak pernah menulis ini. Jangan dingin begitu dong. Begini. Kalau kamu isi, besok aku tidak akan ganggu kamu. 2 hari. 3 hari. 4 hari, tidak bisa lebih. Tolong. Baiklah. Dadah. Kok ada ukuran sepatu lagi? Minum sampai mabuk. Yu datang. Halo Paman. Ini anakku. Sudah kelas 3 SMA kan? Ada target kuliah? Dia sih biasa-biasa aja pelajarannya, tapi jalannya. Sudah kuatur semuanya. Kuliah di luar negeri terus nikah. Ayah urus semuanya. Siapa bilang aku mau keluar negeri? Ayah, besok ada rapat orang tua. Oke, ayah tahu. Ayah tahu sekolahku di mana. Tentu tahu, sudah sering ke sana. Eyo. Ya. Makan dulu. Ayah. Sudah kubilang aku alergi kacang. Nak, mau minum apa? Paman pesenkin. Terima kasih Paman, tidak usah. Tunang, besok pasti ayah datang. Sekarang ayah ngobrol dulu sama teman-teman. Kamu pulang dulu naik taksi. Eyo. Ayo kita minum, boleh-boleh, ayo. Jereng ketemu. Besok tidak ada rapat orang tua, cuma bercanda. Makasih. Anak ini. 6 5 3 Minggir, kamu menghalangi aku menghitung. Kok kamu di sini? Kamu itu Luciao dari sekolah kita? Kok di mana-mana ada kamu? Kamu baik-baik saja? Sebenarnya siapa yang cari perhatian di sini? Aku lapar. Mau makan apa? Mie instan. Bu, aku tiba-tiba ada urusan, jangan tunggu aku makan. Tolong bilang ke nenek ya. Setiap hari baca buku gitu tidak capek? Orang tuamu tahu kamu suka baca buku gini? Mienya sudah jadi.
Besok siapa yang akan membantu kamu menghadiri pertemuan orang tua? Ayahmu atau ibumu? Atau mereka berdua akan pergi? Kalau tidak dimakan sekarang, nanti akan menggumpal. Sayang, mau makan apa? Hamburger. Aku iri padamu. Masih ada orang yang pergi untuk menghadiri pertemuan orang tua untukmu. Bukankah kemarin baru saja makan itu? Benar juga. Bagaimana kalau hari ini makan pizza? Makan pizza. Hati-hati di jalan. Ayo makan pizza. Ayo pergi. Pelan-pelan ja. Ibu tadi di rumah nenek. Apakah kalian bertengkar? Tentu saja tidak. Lalu mengapa kita tidak boleh tinggal di sana untuk makan malam? Karena nenek harus istirahat lebih awal. Ada apa? Tidak suka mie yang ibu masak? Mengapa kakak-kakak laki-laki sangat nakal? Tapi nenek menyukai mereka, tidak menyukai aku. Hanya karena aku perempuan? Omong kosong, Q jelas lebih disukai daripada semua anak-anak. Lebih disukai oleh semua orang. Hanya karena aku terlalu penurut, bahkan ayah tidak menyukaiku. Ayah dan ibu menyayangimu. Apakah kamu suka bros beruang yang ibu berikan? Suka, terima kasih ibu. Cepat makan. Tidak enak. Aku rindu ibuku. Tolong berikan aku kontak WeChat Kisuo. Kamu mau apa? Suruh dia menjemputmu. Q, di mana orang tuamu? Ayahku sibuk, tidak bisa datang. Maaf, aku terlambat. Halo guru, aku sepupu Kyu. Paman kami sedang di Naswar, jadi pertemuan orang tua kali ini. Aku yang mewakilinya. Bagaimana kamu tahu hari ini ada pertemuan orang tua? Aku lupa. Karena kamu peramal. Lu Xiao. Ini bukan gayanya. Kakak, Guru, terima kasih atas kerja kerasnya. Sampai jumpa. Baik, dadah. Dah, Saya Bu. baik, hati-hati di jalan. Selamat tinggal, Bu Guru. Dah, baik, selamat tinggal, Bu Guru. Sampai jumpa. Selamat tinggal, Bu Guru. Sampai jumpa. Halo, Bu Guru. Halo, kamu pasti sepupu Q, kan? Orang tua lainnya sangat antusias. Tapi sepertinya keluarga kalian tidak terlalu peduli dengan nilai Q. Semuanya tidak terlalu memperhatikan. Ya. Menurutku, terkadang sebagai siswa, kebahagiaan lebih penting daripada nilai. Memang satu keluarga. Kudengar kalian berencana mengirimnya ke luar negeri. Kalau begitu, biarkan dia tenang. Jangan sampai membuat masalah besar sebelum ujian nasional. Tidak, Bu Guru. Saya rasa Anda salah paham. Keluarga mengatur untuk mengirimnya ke luar negeri agar dia bisa memperluas wawasannya. Dan yang saya maksud dengan kebahagiaan, bukan berarti membiarkannya bermalas-malasan di sini seperti yang Anda pikirkan. Saya tidak bilang begitu. Dan saya yakin dengan usaha Kyu, dia pasti bisa masuk universitas impiannya. Orang tua Q. Pernahkah Anda melihat raportnya? Tentu, saya tahu dia peringkat terakhir. Suruh Q mengerjakan soal ini. Baik, terima kasih. keren banget kamu. Belajar dari siapa? Belajar dari kamu. Belajar dari aku? Bu Guru, lihat, dia memukul anak saya. Tapi anak saya juga terluka. Pasti anakmu yang mulai duluan. Apa buktinya? Dua anak berkelahi, tidak mungkin hanya satu pihak yang salah. Lagi pula, saya selalu bilang ke Kishuo, jangan ganggu aku tidak akan ganggu kamu. Nak, kamu yang mulai duluan. Tidak, dia yang memukulku duluan, baru aku balas. Perkataan anak kecil mana bisa dipercaya? Aku tidak percaya anakku sendiri, malah percaya anak orang lain.
Bu, benar-benar bukan aku yang mulai. Aku tentu percaya padamu. Mereka bilang kamu tidak masuk akal, makanya aku balas. Kamu benar. Rumah adalah tempat untuk cinta, bukan tempat untuk berdebat. Ini teh susu hangat. Kamu benar-benar percaya aku bisa masuk universitas? Tentu, asalkan kamu mau berusaha. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan di masa depan. Dari mana asalnya kepercayaan dirimu yang buta ini? Suatu hari nanti, kamu akan ingat apa yang aku katakan. Rumah bukan tempat untuk berdebat soal benar salah. Rumah adalah tempat untuk kasih sayang dan kepercayaan tanpa syarat. Sekarang aku kembalikan kalimat itu padamu. Punya anak laki-laki ternyata enak juga ya. Jadi ayo pergi. Ayo, mikir apa lagi? Aku sedang berpikir. Aku benar-benar jago bikin quotes inspiratif. Sungguh pintar dan berprestasi. Kebetulan banget Lu Xiao. Aku ada soal mau nanya kamu. Baca teks pendek ini, lalu tandai bagian yang perlu dijawab. Lu Xiao. Aku ada pertanyaan mau tanya kamu. Waktu habis, kumpulkan lembar jawaban. Ujian selesai liburan semester, pulang kampung tahun baru. Kelas mana? Tenang. Selesai ujian cepat pulang. Dah kepala sekolah. Lu Xiao. Pak, aku buang sampah dulu. Lu Xiao. Ciwe. Lu Xiao. Hadiah untukmu. Nggak boleh terima hadiah tanpa alasan. Justru itu harusnya kamu terima. Soal-soal yang kamu ajarkan sebelum ujian. Semua keluar di ujian. Jangan bikin aku sia-sia datang ke sini. Balas budi. Ini catatan tulisan tanganku. Sekarang sudah nggak berguna buat aku. Apa? Kalau nggak mau, kembalikan saja. Mana ada kasih hadiah terus nyesal. Oh iya, aku masih punya. Sini. Aku tekan ya. Masih ada lagi, ambil ini. Mendekat sini. Selamat tahun baru.
Salam tahun baru. Lek ngapain? Makan enak-enak. Hidangan lezat. Tahun baru di rumah nenek bosen banget. Kasih kamu kuotes, kalau sudah nggak tahan lagi. Tahan sedikit lagi. Siapa? Permisi Pak, paketnya sudah sampai. Tolong tanda tangan. Besarnya? Bagus, bagus, bagus. Terima kasih, hati-hati. Pelan-pelan, taruh di sini saja aku yang urus. Terima kasih. Tolong tutup ibunya. Baik. Terima kasih. Ada apa? Ini hadiah tahun baru untukmu. Jangan terlalu terharu ya. Cepat buka lihat. Hadiah tahun baru sebesar ini. Terkejut kan? Bukan. Kamu kenapa di sini? Hari ini kan malam tahun baru. Tentu aku pulang untuk merayakannya. Selamat tahun baru. Terima kasih, terima kasih. Kamu tidak bersujud ke ibu. Anak baik. Terima kasih, Bu. Ada lagi. HP model terbaru, jangan lupa segera urus KTP. Kalau sudah ada WeChat, komunikasi jadi lebih mudah. Bu, selamat tahun baru. Aku juga siapkan hadiah. Untuk Lu Xiao, Iya. tidak ada pria yang bisa menolak. Sepatu olahraga edisi terbatas. Bagus kan? Lumayan. Cocok dengan seleramu. Kan? Iya. Bagus banget.